Nomads of the Borneo. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai suku Dayak misterius, penghuni hutan di jantung Kalimantan. Pembahasan ini terbagi atas 4 chapter, yang dimana chapter 1 terdapat dalam video ini. Chapter 1 ini pun terbagi atas 2 part, dan video ini adalah part 2, lanjutan dari part 1 sebelumnya. Selamat menyaksikan. Dalam part sebelumnya, kita telah membahas mengenai keberadaan orang Ut, yaitu orang-orang Dayak primitif yang masih hidup secara nomaden. Dalam berbagai pernyataan narasumber di part sebelumnya, dikatakan bahwa orang-orang Ut ini diyakini masih tinggal di gua-gua tersembunyi di sekitaran pegunungan Muller dan Swaner. Dalam buku karya Bernard Slato, memang diakui kenyataan bahwa adanya suku primitif yang tinggal di pedalaman Kalimantan. Mereka sangat susah ditemui, dikarenakan orang-orang nomaden atau primitif ini selalu menghindari kontak dengan orang-orang luar yang lebih maju daripada mereka. Untuk part 2 ini, saya akan lebih menekankan kepada pernyataan narasumber, yang kita bisa mulai dari sekarang. Orang-orang yang punya kesaktian, punya hubungan masih dengan alam dan alam gaib sampai sekarang. Ut itu adalah orang Dayak asli. Mereka hidup di dalam gua. Jadi orang Dayak itu dulunya tinggalnya di gua-gua di dalam batu. Jadi di mana ada lubang-lubang batu di dalam tanah sana, di dalam perbukitan, dalam pegunungan itu, mereka tinggal di situ. Itu tempat rumah mereka. Mereka keluar gua itu berburu untuk mencari makan. Jadi dia memang fokus tergantung dengan alam. Apa yang dia butuhkan, mau dia makan, mau dia perlukan untuk keperluan hidup mereka, untuk pakaian mereka, mereka cari kulit nyamuk, mereka keluar dari gua. Setelah mereka dapat, mereka masuk. Nah, Ut ini setelah dia membaur, mulai yang namanya manusia mulai maju bertahap, maka mereka ada yang karena gua itu sudah penuh mereka di dalam, mereka pindah membuat kehidupan di pinggir-pinggir sungai. Di pinggir-pinggir sungai. Kenapa mereka melakukan aktivitas mereka di pinggir sungai? Mereka ketergantungan dengan mengkonsumsi air minum. Makanya umumnya kalaupun mereka tinggal di dalam gua, itu di dalam gua itu ada mata air. Pasti ada mata air. Nah, saya pernah kurang lebih tahun 86 ke 87, saya pernah masuk ke dalam satu gua yang guanya agak dalam, dan di situ ada mata airnya yang putih bening bersih, dan sampai sekarang gua itu masih ada. Cuma karena gua itu sudah mendekati daerah yang ramai, udah banyak kampung dekat situ, orang Utnya sudah pindah dari situ. Kakek saya, paman tuh sering buat perahu dukung di hutan. Zaman saya masih kecil kayak gitu. Itu sering ketemu. Kita diminta rokok tadi. Cuma bergaulnya nggak tahu gitu bahasa mereka. Memang mereka sering keluar dan muncul di daerah hulu-hulu sungai besar. Dan memang ciri khas fisik mereka yang lebih istimewa, tulang kakinya lebih panjang. Jadi kalau dia duduk, ini lututnya nih hampir nyampe ke dagu. Itu perbedaan fisiknya. Nah, itu Ut yang masih dalam gua. Kalau menurut datuk saya itu dulu, Ut itu mereka punya lintasan di hutan itu, di hutan alam mereka itu, dia punya jalur perjalanan itu dari timur ke barat. Dan mereka membuat tanda jalan mereka itu, mereka potong sekitar setengah meter di atas kepala itu, kayu dipotong itu, jarak kurang lebih 5 depa atau 10 meter, itu dia potong lagi di atas gitu. Kenapa dia potong tanda di atas, tidak di bawah? Karena mereka berjalan sambil berburu, lihat binatang di atas. Nah, orang Ut ini selalu ketergantungan dengan alam. Makanya dulu datuk kami itu bilang, kalau masuk kawasan yang begitu ada Ut itu, di situ sulit kita dengar suara binatang,
seperti beruang, wak-wak, atau segala bekas babi sudah nggak ada. Dulu orang mau kelahi dengan orang Ut ini, dia membuat tanda namanya pohon biru atau silar namanya itu, yang daunnya palam, jenis palam hutan itu. Ya, kalau orang daerah kami bilang itu daun biru atau silar. Itu nanti pohonnya itu yang dia baru kurang lebih sekilan itu, pucuknya itu sampai ke tangkai-tangkai itu, pelapar-pelapar itu dicincang hancur. Nah itu ngajak mereka kelahi, atau untuk mereka datang dengan banyak orangnya. Berarti kalau nggak kelahi berarti ada mau pertemuan. Dan dulu dia bilang, Datuk kami itu bilang, kalau masuk ke kawasan mereka, kalau ada orang mau masuk ke mereka melakukan aktivitas, mencari ulin atau mencari damar, jadi jangan lupa bawa garam dan bawa tembakau yang lempengan itu, supaya nanti kalian tidak perlu berburu untuk barter gitu. Jadi tembakau dengan garam itu dia ambil, nanti dia tukar dengan paha rusa, paha babi, atau binatang-binatang lain hasil buruan mereka. Itu dia tukar itu. Kalau cerita sambung menyambung sejarahnya benar. Tapi itu yang saya alami waktu saya masih kecil, ya kelas 2 dan kelas 3 SD itu mendengar dan menyaksikan sendiri ya, di tengah-tengah hutan sore dan malam hari itu suara mereka dan bekas mereka orang Motin. Dia loncat tiga kali loncat, dia langsung hilang dari pandangan mata. Itu orang. Memang mereka punya ilmu gaibnya. Jadi kalau orang bilang itu ilmu apa nama itu, jadi kayak bumi itu lebih disempitkan gitu, dia punya ilmu itu kecepatan tinggi, dia bisa langsung seperti menghilang. Padahal menurut Datuk itu dulu dia tidak menghilang, tapi karena kecepatan lari. Kenapa dibilang kecepatan lari? Mereka kalau berburu rusa, berburu babi itu, mandau mereka kan tajam ini. Jadi babi itu belum mereka bunuh, belum rusak bunuh itu, dia sambil ngikisin anunya kulitnya, bulu ini, sampai bersih baru dia bunuh. Pakai dohong itu, jangan tusuk di sampingnya. Nah mandau itu untuk dia bersihin, sambil lari. Nah itu, jadi kecepatan lari itu luar biasa. Jadi kalau dia bisa begitu, dia boleh berburu, dia boleh keluar gua untuk melakukan aktivitas. Tapi kalau dia kecepatan lari yang nggak bisa begitu, mereka hanya tinggal di dalam gua, baik laki-laki maupun perempuannya. Jadi dia tidak akan keluar gua kalau dia tidak lulus keluar gua jauh. Kalau dia tidak lulus dalam berburu itu untuk bisa membersihkan bulu babi itu sampai bersih baru dia bunuh. Itu babi itu nggak ditangkap, nggak di ini, dia sambil lari, atau rusak itu dia sambil lari, dia bersihin kulitnya, bulu sambil lari. Kalau dia nggak bisa begitu, dia tidak diperbolehkan untuk keluar untuk berburu. Supir-supir yang supir perusahaan buka hutan aslinya nih itu sering ketemu. Saya dengar sendiri supir-supir yang mandornya itu. Hutannya masih asli itu, masih perawan itu, mereka masuk, mereka buka, situ mereka ketemu. Dan mereka mungkin memperlihatkan diri berontak, bisa juga. Kenapa hutan kami dirusak? Kenapa hutan kami ditebang? Dijungkir balikan, diambil kekayaan. Apalagi kalau yang punya perusahaan itu orang luar, orang asing misalnya. Itu mungkin mereka berlihat sendiri. Kalau menurut feeling saya mereka seolah-olah berontak protes. Jadi kalau dia lari satu hari aja itu diperkirakan sekitar 6-7 bukit dia sudah lewat. Jadinya aslinya. Ya, kalau kita yang sudah orang Danom yang hidup di masyarakat, tapi masih ada mereka yang hidup di hutan. Dan tidak kelihatan bekas mereka, ada kakinya jalan begini, bekas kalau di pasir kelihatannya. Dan jenis telapak kaki orang yang tinggal dalam hutan dan biasa jalan dalam hutan itu dia melengkung, ini telapaknya melengkung dikit gitu.
Kalau dia rata itu orang yang tidak hampir kurang biasa jalan atau lari di hutan. Nah itu telapak kakinya agak rata ini, rata. Kalau orang yang itu dia cukup lengkung gitu itu, ada lengkungan gitu telapak kaki. Kalau kita ini kan, kalau saya agak lengkung dikit. Kalau kalian kan sudah agak lurus. Karena kenapa? Orang gini lah, ini suka lari kan, di hutan tuh loncat-loncat gitu. Dan dia telapak kakinya dia nggak terlalu panjang. Kalau anak-anak sekarang itu beda, telapak kaki panjang-panjang, besar-besar. Kalau orang ut nggak, agak pendek-pendek deh. Karena memang dia sering jingkit jalan itu, meloncat cek. Dan mereka tidak berpakai alas. Jadi telapaknya itu tidak lurus. Coba lihat aja anak-anak sekarang. Kalau dengan anak-anak orang di kampung sana yang biasa ke ladang berjalan kaki tanpa alas kaki akan beda. Ut itu ada yang ciri fisiknya cukup antik dan unik, yaitu salah satu itu adalah ut siau. Ut siau ini dia punya ciri khas telapak kakinya itu warnanya kemerah-merahan, karena memang ut siau ini juga sering orang bertanya kepada saya ciri fisik mereka apa. Ya saya bilang jelas mereka putih, dan ciri fisik yang lebih itu ya dari telapak kaki sampai ke mata kakinya itu bening putih, dan mereka itu hampir kelihatan darah yang ada mengalir dalam telapak kakinya itu kelihatan, saking putih dan beningnya kulitnya. Memang mereka sering keluar dan muncul di daerah hulu-hulu sungai besar, itu kayak di Mahakam. Karena mereka ut siau ini umumnya dari daerah pegunungan Muler. Jadi sampai hari ini orang Dayak itu yang disebut orang ut atau ut siau itu memang misteri, karena tidak ada catatan sejarah atau tulisan yang menyatakan kehidupan mereka itu ada. Dan memang itu tidak mungkin akan ada dibuat, karena orang yang sekolah sekarang, orang yang punya intelektual untuk membuat tulisan itu tidak ada yang tahu. Itu fakta yang ada. Dan kenapa saya berani bilang ini fakta yang ada? Karena datuk kami ada yang kawin dengan orang ut yang dalam Gua Batu. Dia sempat 3 tahun hidup di kampung itu, di kampung kami berbaur, dan setelah itu dia kembali lagi. Sampai hari ini anak cucunya pun nggak ada yang kembali ke kampung, nggak pernah ada lagi. Baik, demikianlah pernyataan para narasumber sebagai penutup chapter 1, Introduction of Dayak Ut. Untuk chapter berikutnya akan ditayangkan di channel YouTube Joshua Redfield.